Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita berbincang-bincang sehubungan dengan Dhamma di dalam kegiatan Dhamma Sakaca online, mari kita terlebih dahulu merangkapkan kedua tangan, mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apamado amatang padang, pamado majuno padang, apamata nak miyati, ye pamata iyata mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini setelah banyak event yang mungkin saya belum bisa banyak berpartisipasi, mengingat ya agenda dan juga kegiatan yang senantiasa berdekatan, sehingga kadang-kadang apa yang dijadwalkan menjadi sulit untuk diterima bagi saya, karena sudah menerima jadwal-jadwal sebelumnya. Dan kebetulan karena dukungan karma baik, jadi saya juga punya kesempatan malam hari ini untuk berbagi. Karena ini merupakan salah satu kebajikan yang diberikan kepada saya untuk turut berbagi, sharing pengetahuan seperti yang kita ketahui. Ketika kita berbicara tentang Dhamma, kita akan mendengar apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya, memperjelas apa yang sudah kita dengar, menghilangkan keraguan-raguan, meluruskan pandangan, dan juga manfaat yang bisa kita rasakan adalah batin kita menjadi berbahagia. Maka di kesempatan malam hari ini, tentu tema yang menjadi batasan di dalam pembahasan kita di malam hari ini adalah seni mengelola batin. Tentu ketika kita mendengar peristilahan tentang batin, saya yakin kita tidaklah asing. Memang di dalam KBBI ada sisi yang mungkin pernah kita baca, ada jasmani, juga ada rohani. Ada tubuh, ada pikirannya. Jadi erat kaitannya, kalau jasmani ini berkaitan dengan apa yang kelihatan. Sedangkan batin ini adalah sisi yang kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kita bisa merasakannya. Nah, kenapa kita perlu membicarakan tentang hal ini? Karena kita di dalam ajaran Buddha ini punya pemahaman bahwasanya yang memerankan begitu banyak kehidupan kita tidak lepas dari apa yang ada di dalam batin kita. Kita mengenal secara kebenaran hakiki begitu ya. Kita mengenal istilah yaitu nama rupa. Nama adalah batiniah, rupa adalah jasmaniah. Batin ini adalah yang mengetahui, sedangkan jasmani adalah yang diketahui. Dan kita juga setelah mempelajari tentang Dhamma, kita tahu ada apa saja sih di dalam kelompok batin itu.
seberapa jauh peranannya? Tentu ini kita sudah banyak mendengar juga. Karena di dalam batin kita ini ada yang disebut dengan wedana. Wedana itu adalah apa yang bisa kita kenali sehubungan dengan apa yang kita rasakan. Wedana ini erat kaitannya dengan apa yang kita sukai, atau kalau bukan yang kita sukai, yang kita tidak sukai. Ataupun secara perasaan, kita menyebutnya netral. Perasaan atau wedana ini juga mempengaruhi diri kita. Dan perasaan ini juga senantiasa berubah-ubah. Bapak Ibu yang di rumah tentu menyadari apa yang dirasakan masing-masing. Perasaan yang kita miliki ini berubah-ubah, belum stabil. Demikian pula, kita punya sanya. Sanya ini adalah pengenal. Kita bisa mengenali ini kuning, ini merah, ini biru. Ini adalah sanya. Sanya ini adalah yang mengenal. Ini pun juga bisa berubah-ubah, belum stabil. Sangkara. Sangkara adalah bentukan-bentukan pikiran. Bentukan-bentukan mental. Seringkali kita mendengar yakni bentukan-bentukan batiniah. Ini pun juga berubah-ubah. Contohnya apa? Hari ini kita bisa berpikir baik. Tapi hari ini kita juga bisa berubah tuh, menjadi berpikir tidak baik. Hari ini kita yakin, besok menjadi ragu-ragu. Bisa saja. Kenapa? Karena memang karakteristik dari sangkara atau bentukan-bentukan batiniah ini pun juga berubah-ubah. Demikian pula, yakni winyana, indera pengetahu. Ini pun juga berubah-ubah. Karena sesuatu yang berubah-ubah, ini menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang orang kan berbicara, kenapa saya kok bisa mikir begitu ya? Kenapa pikiranku kok jadi begini ya? Kenapa kata-kata itu bisa keluar? Karena apa yang ada di dalam batin dia, apakah yang dia rasakan, apakah yang dia pikirkan, apakah yang dia ingat, senantiasa mengalami perubahan. Ketika berubah rasanya jadi aneh. Kalau berubah lebih baik tentu tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena kalau berubah di dalam hal baik, ini berakar pada kebaikan. Kalau apa yang ada di dalam batin kita ini berakar pada kebaikan, maka akan memunculkan kebahagiaan. Tetapi sejauh mana tingkat intensitas keseringan antara pikiran baik dengan pikiran buruk? Kita bisa mencermati ke dalam diri kita masing-masing. Meskipun secara kajian Abhidhamma, cetasika itu, faktor-faktor mental atau faktor-faktor batiniah itu, yang baik itu sebetulnya lebih banyak loh daripada yang tidak baik. Tapi yang sering tampil di dalam bentukan-bentukan pikiran kita, yang sering tampil lebih banyak adalah yang buruk-buruk atau yang tidak baik. Makanya tema malam hari ini kita tidak membenci, tetapi kita kelola. Karena ini adalah sisi hal yang memang senantiasa ada. Jadi senantiasa di dalam diri kita, selama kita belum mencapai kearahatan, tentu kita masih punya kemelekatan. Sebelum kita mencapai kearahatan, kita juga masih diliputi ketidaktahuan. Dengan topik yang malam hari ini kita bicarakan, supaya kita bisa menyadari bagaimana karakter dari batin yang kita miliki. Jadi temanya ini sebetulnya lebih kepada melihat ke dalam batin sebetulnya. Jadi para hadirin, para bapak yang hadir, para ibu yang turut mendengar,
Ya, bisa menyimak ke dalam batin masing-masing. Bagaimana karakter dari batin yang sekarang kita miliki? Apakah lebih banyak mengarah kepada kebaikan atau lebih banyak mengarah kepada keburukan? Dan ingatlah bahwasanya kita ini punya kemampuan untuk mengelola, mengarahkan batin kita masing-masing. Karena batin itu ada di dalam wilayah kita, maka kita bisa mengelolanya. Ya, kalau batin itu di luar dari diri kita, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena batin ini ada di dalam, karena ketika kita memejamkan mata, seperti sekarang begini ya, ketika kita memejamkan mata, kita tahu dan mengenali apa yang sekarang saya rasakan. Dan ketika Anda hatinya kurang tenang, ketika Anda menarik nafas, tentu ada perubahan di dalam batin Anda. Jadi ketika kita menyadari karakter dari apa yang ada di dalam batin kita bisa mengarahkan seperti apa, mau jadi apa, bisa. Makanya ketika kita duduk meditasi, sebetulnya ini adalah bagian supaya kita yang pertama mengenali bagaimana kecenderungan dari batin kita. Dan kalau kita sudah tahu karakteristik dari batin kita, ya kita bisa mengelolanya. Seperti yang ya nanti Bapak Ibu bisa membaca ya dalam syair Dhammapada ya. Syair Dhammapada 35. Di sana ya saya mengambil kutipan di dalam terjemahan. Ya Guru Buddha menampilkan sehubungan dengan nasihat yakni adalah hal baik menjinakkan cipta nan sulit dikekang, gesit dan biasa mengembara ke objek yang menyenangkan. Cipta yang terjinakkan mendatangkan kebahagiaan. Jadi dari ketika kita mengenali, ya kita tahu. Dan saya pikir para Bapak Ibu yang hadir di sini, ketika berlatih mengembangkan batin, ya Ibu Bapak nanti akan melihat dan mengetahui bagaimana sih batin kita sekarang. Apakah batin kita ini sudah stabil? Ataukah masih belum stabil? Apakah batin kita ini masih perlu dilatih atau tidak perlu dilatih? Apakah batin kita ini perlu dijinakkan atau sudah terjinakkan? Pada umumnya, ya kita bisa menyadari bahwasanya kenapa ya Bante? Kok batin ini ketika diarahkan kepada objek, kenapa dia tidak bisa diam dengan mudah? Ya karena memang kecenderungan dari batin kita ini, ya gesit. Gesit itu artinya geraknya cepat sekali. Gesit itu lincah. Ya, orangnya di sini bisa mikir yang di sana. Sudah sampai sana bisa mikir yang di sana lagi. Gesit sekali. Dan biasa ketika kita mengalami pelatihan meditasi, ketika ketemu hal yang tidak menyenangkan, dia akan memberontak. Kenapa? Karakteristik dari batin kita ini adalah gemar mencari objek yang menyenangkan. Jadi ketika kita berusaha untuk mengelola batin, ya ketika diarahkan pada objek yang membawa pada kedamaian, ketenangan, dia tidak serta-merta mengikuti. Kenapa alasannya, Bante? Karena batin yang kita miliki ini, Bapak Ibu, dia lebih menyukai hal yang menyenangkan. Makanya ketika kita berlatih meditasi ya tidak ada yang aneh. Ya, tidak ada yang aneh. Maksudnya tidak ada yang aneh bagaimana? Maksudnya adalah ya, ketika ketemu hal yang tidak nyaman, dia akan bergejolak. Itu memang karakternya ya begitu. Ketika ketemu dengan yang menyenangkan, ya dia betah. Ya contoh,
Ya mungkin sewaktu-waktu ya berjumpa dengan yang menyenangkan. Kalau duduk meditasi 45 menit rasanya perjuangan. Ya, 1 jam rasanya kelamaan. Tetapi ketika sedang ngobrol yang menyenangkan, jangankan 45 menit, jangankan 1 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai besok pagi masih tahan. Kenapa tidak ada gejolak? Ya karena ketemu dengan yang menyenangkan. Jadi di dalam kita mengelola batin kita ini, kita harus menyadari bahwasanya karakter dari batin yang kita miliki ini ya memang masih sulit untuk dikekang. Dia gesit dan lebih cenderung mengarahkan kepada objek-objek yang menyenangkan. Nah, masalahnya apa salah, Bante? Masalahnya begini. Ketika kita lupa mengelola batin kita ini lebih terbawa pada hal-hal yang menyenangkan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pola perilaku kita. Pola perilaku kita menjadi tidak produktif. Sedangkan kita ini kan mau berkarya, mau menghasilkan. Makin hari mau makin lebih baik. Makin hari mau lebih berbahagia, lebih tenang, lebih damai. Tapi kalau pola perilaku kita tidak kita arahkan kepada yang produktif, maka ya apa yang menjadi harapan ya tidak mungkin terjadi. Pola perilaku kita juga tidak bisa muncul tiba-tiba. Apa yang kita lakukan sekarang ini tidak lepas dari apa yang kita pikirkan. Ya, batin kita itu mempengaruhi pola dari perilaku kita. Jadi pola perilaku kita inilah dipengaruhi oleh batin kita. Kita bergerak kemana, itu juga tidak lepas dari apa yang ada di dalam batin kita. Kalau apa yang di dalam batin kita ini adalah yang buruk, maka pola perilaku kita juga menjadi buruk. Kalau di dalam batin kita diisi dengan kegelisahan, ya pola perilaku kita jadi gelisah juga. Kegelisahan, ketakutan, kecemasan, ketidaktenangan, keraguan-raguan, itu sesungguhnya bukan muncul tiba-tiba. Jadi itu tidak mungkin muncul tiba-tiba. Apa yang kita lakukan, ini tidak mungkin muncul tiba-tiba. Semua tidak lepas dari apa yang ada di dalam batin kita. Karena di dalam Dhamma ini, segalanya itu tidak ada yang kebetulan. Jadi tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Makanya kita perlu mengelola. Ada aktif. Ya, kita mesti aktif. Tidak bisa hanya berharap, ya semoga ya. Kita harus aktif. Aktif bagaimana mengelola batin kita. Dan sebelum kita mengelola, kita harus kenali dulu. Bagaimana karakter dari batin itu sendiri. Di tempat yang lain atau di kesempatan lain, Bante pernah mengambil sebuah contoh, sebuah perumpamaan yang pernah ibu bapak juga saksikan bersama. Apa itu? Ketika bapak ibu memperhatikan gajah-gajah yang sedang berparade. Ya kalau nanti suatu saat mungkin pergi ke Sri Lanka ya, itu ada namanya festival Perihera, yaitu mengarak relik Guru Agung Sang Buddha. Nah, di dalam parade itu ya ada banyak sekali ya gajah-gajah yang ikut berpartisipasi di sana. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan di sana. Ya, Perihera Festival. Ya. Jadi itu gajah dihias begitu. Sebelum sampai bisa menjadi gajah yang jinak itu, ya seorang pelatih gajah dia tahu bagaimana menjinakkan gajah itu. Ya, dia tahu jenis gajah ini.
Gajah ini ya pada dasarnya kalau diambil, kalau dididik, ya tentu dia melawan. Lantas bagaimana seorang pelatih gajah itu memberi batasan? Ya, memberi batasan. Jadi ketika gajahnya sedang berjalan, nah kanan kiri dari tubuhnya itu, untuk mendapatkan supaya gajah ini terlatih berjalan lurus, maka di kanan kirinya itu dikasih batasan. Ya, berupa apa? Ya, ada semacam tombak yang ujungnya lancip. Kalau dia nyentuh ke kiri, dia akan kena ujung dari tombak itu. Dia akan kembali ke tengah. Kalau dia geser ke kanan, dia akan balik lagi. Sampai terbentuk. Sampai terbentuk. Yaitu apa? Kemampuan gajah itu untuk meluruskan diri ketika sedang berjalan. Itu pun tidak kebetulan Bapak Ibu. Jadi gajah yang kita saksikan di parade itu, yang dia bisa jalan dengan lurus itu tidak tiba-tiba. Tiba-tiba bisa begitu, tidak. Itu hasil dari pelatihan. Sama seperti apa yang dinasihatkan oleh Guru Agung Sang Buddha, ya, pembuat anak panah meluruskan anak panah. Petugas irigasi meluruskan jalur irigasi. Orang yang bijaksana berusaha untuk meluruskan pikiran. Pikiran yang telah diluruskan inilah yang akan membawa pada kebahagiaan. Makanya kita perlu ya mengelola batin kita ya, karena batin kita ini ya kadang ke sana, kadang ke sini, belum stabil. Makanya kita butuh yang disebut usaha. Kita harus berusaha terus, berusaha terus, berusaha terus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita harus mengusahakan. Kita harus mengusahakan. Kalau pembuat anak panah meluruskan anak panahnya, tukang kayu meluruskan kayunya, petugas irigasi meluruskan jalur airnya, orang yang bijaksana meluruskan pikirannya. Ya, pikiran yang lurus itu apa? Pikiran yang membawa pada manfaat. Jadi pikiran-pikiran yang membawa pada manfaat. Karena kita menyadari ya, pada saat ini bagaimana kondisi pikiran kita ini masih belum teguh. Ya. Kita juga belum memahami Dhamma secara sejati. Dan kita juga sekarang masih punya keyakinan yang bisa goyah sewaktu-waktu. Makanya ini saya kenalkan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa menyadari, melihat ke dalam diri, bagaimana sehubungan dengan batin yang dimiliki. Karena tidak ada yang bisa merubah diri seseorang kecuali orang itu sendiri. Dan perubahan dalam diri kita itu tidak ada yang kebetulan. Kita harus berusaha. 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 Dan ketika kita berusaha tentu, ya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, ya tidak banyak perubahan dalam diri kita. Karena ini adalah sebuah seni, seni itu perlu pengulangan. Jadi kita juga perlu mengulang, menilik batin kita, mengarahkan batin kita. Ya. Tantangannya apa di zaman sekarang itu? Tantangannya adalah kita ditawarkan kepada yakni perilaku-perilaku yang serba terburu-buru. Sehingga apa? Kita kehilangan kemampuan untuk mengelola batin kita. Ini tantangan kita di zaman sekarang. Kita ditawarkan untuk cepat, 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 cepat. Sampai-sampai kita tidak menyadari apa yang sekarang terjadi pada diri kita. Makanya kita perlu sadar diri, termasuk sadar akan batin sendiri. Ya, sekarang bagaimana batin kita? Apakah mengarahkan kepada kebaikan ataukah mengarah kepada keburukan? Karena pada dasarnya kita ini masih orang yang berjuang, orang yang berusaha, ya batinnya ini bisa sewaktu-waktu bisa muncul
keraguan-raguan, bisa muncul kegelisahan, bisa muncul kemalasan, bisa muncul kebencian, bisa muncul keserakahan. Ini sewaktu-waktu bisa muncul. Kalau kita jarang menengoknya, makanya seni di dalam mengelola batin ini ya tidak lain ya kita bukan melihat keluar, ya seninya di mana? Melihat ke dalam. Karena batin itu tidak bisa dilihat dengan mata terbuka. Artinya apa mata terbuka? Kita tidak bisa melihat batin kita dari ya melihat keluar. Jadi kita tidak bisa melihat batin kita dengan melihat keluar. Justru ketika kita melihat ke dalam tanda kutip kita pejamkan mata, supaya tidak melihat keluar makanya kita pejamkan mata. Makanya ada yang tanya, Bante, kenapa meditasi kok diarahkan untuk memejamkan mata? Ya, ketika Anda memejamkan mata, Anda tidak banyak mengalami kesulitan melihat ke dalam batin Anda. Jadi supaya kita tidak banyak kesulitan. Ketika kita mengelola batin ini, ya terkhusus Bapak dan Ibu, karena di dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan, kita harus sadar. Ya, sekarang ya kita sedang di mana nih posisinya nih? Ya seperti kalau kita sedang berpergian, ya kita juga harus tahu namanya GPS. Ya, sekarang kita posisinya di mana nih sekarang nih? Jadi kita mengelola batin, mengenali batin kita, ini adalah ya untuk mengarahkan kemana kita akan pergi. Jadi ini yang akan mengarahkan kemana kita akan pergi. Jadi kalau kita pejamkan mata, kita lihat batin kita, sebetulnya kita mau kemana gitu loh. Kenapa kita mesti memunculkan keburukan? Karena keburukan itu berakar pada penderitaan. Kita lihat ke dalam batin. Mau kemana nih, arah kemana ini? Ya, seninya di situ nih. Ya, seni mengelola batin itu ya, kita melihat ke dalam batin kita masing-masing. Mau kemana nih? Kalau diarahkan ke nafas masuk, nafas keluar kok tidak mau, terus sebetulnya mau kemana nih? Kalau diucapkan dalam hati semoga makhluk berbahagia, semoga makhluk bahagia diulang-ulang, kemudian gampang bosan, pertanyaan mau kemana gitu loh. Mau kemana? Diarahkan perhatiannya pada nafas masuk, nafas keluar, tidak mau. Disuruh dilatih mengulang semoga makhluk berbahagia juga tidak mau. Terus maunya kemana? Ingat, kalau batin kita sekarang bersama dengan keserakahan, bersama dengan kebencian, bersama dengan kemalasan, bersama dengan kegelisahan, bersama dengan kebingungan, maka ini akan membawa menuju pada ketidakbahagiaan. Makanya kita perlu mengenali, ya sekarang posisinya di mana nih? Apakah benar-benar baik-baik saja batin kita sekarang? Ya, apakah benar-benar baik-baik saja batin kita sekarang? Kalau memang sekarang batin kita ini sedang baik-baik saja, meliputi ya perasaannya nyaman kok Bante. Kalau ingat sudah ingat yang baik-baik Bante. Kalau berpikir juga berpikir yang baik-baik kok Bante. Ya tidak jadi problem. Tapi seberapa mampu itu bertahan? Perasaan baik selalu bersama dengan kita. Ingatan baik selalu bersama dengan kita. Pikiran-pikiran baik selalu bersama dengan kita. Mampu berapa tahannya? Pada saat kita mendengarkan dhamma, kita bisa ingat tuh pikiran-pikiran baik tuh. Oh bener nih, oh bener nih. Tapi setelah saat kita sesudah mendengarkan dhamma, masih tidak bertahan. Batin yang baik itu pada kita. Dan untuk mengelola batin, ya ini perlu kontinu ya, enggak bisa malam hari ini kemudian selesai ya, enggak bisa. Ya enggak bisa. Ya, mengelola batin tidak bisa kemudian malam ini selesai kemudian wah batin saya sudah terkelola Bante. Ya enggak bisa. Selama kita belum mencapai kearahatan berarti kita mesti terus mengelola, mesti berlatih. Sebelum kita mencapai arahat, berarti di situ batin kita belum terjinakkan.
belum terjinakkan. Lantas apa Bante kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita bangun Bante? Supaya kita senantiasa punya kecenderungan untuk berpikir baik, berucap baik, berperilaku baik. Apa kecenderungan-kecenderungan yang harus kita upayakan menjadi kebiasaan yang harus kita munculkan? Tentu di dalam ajaran Sang Buddha ini banyak sekali ya, yang bisa kita ambil di sana. Tapi Bante mengambil ya salah satu di bagian yakni wudi, hal yang membawa pada perkembangan. Ya. Hal yang membawa pada perkembangan. Karena mengelola batin ini adalah kontinu, berkelanjutan. Supaya berkelanjutan kepada hal-hal yang baik. Maka saran yang pertama adalah bergaulah dengan orang yang baik. Ya, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sapurisa sangsewa. Ya, sapurisa sangsewa. Bergaul dengan orang-orang yang mulia. Bergaul dengan orang-orang baik. Kalaupun tidak punya kesempatan bergaul dengan orang-orang baik, minimal membaca buku-buku yang baik. Atau kalau nonton YouTube ya, tonton YouTube yang baik-baik. Kenapa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dengan siapa kita bergaul, ini akan mempengaruhi batin kita. Kalau zaman dulu ya, Sang Buddha menyebut ya, bergaul dengan orang bijaksana. Kenapa? Orang itu punya pengaruh yang cukup kuat bagi orang lainnya. Namanya di dalam proses interaksi sosial itu ada namanya pertukaran informasi. Ada daya pengaruh. Ada daya pengaruh. Jadi ada persuasi di dalamnya. Ada persuasi di dalamnya. Ada pertukaran informasi. Dan informasi yang bertukar itu akan mempengaruhi batin seseorang. Bisa dibayangkan. Kalau bergaul dengan orang-orang keliru, membaca juga buku-buku yang keliru, mendengar juga mendengar yang keliru, apa yang terjadi? Batin ini menjadi keliru. Yang semestinya kita menjadi orang yang optimis, bisa mengelola batin kita, menjadi kita merasa tak berdaya. Seolah-olah batin di luar dari diri kita. Maka yang pertama, ya Bante menyampaikan, buatlah kebiasaan yang pertama yaitu bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang mulia. Bergaulah dengan orang-orang bijaksana. Karena orang yang baik, orang yang mulia, orang yang bijaksana senantiasa mengarahkan kita dari gelap menuju terang. Tidak mungkin orang-orang yang baik, orang-orang yang baik itu mengarahkan kita dari terang menuju gelap. Tidak mungkin. Orang-orang yang baik di sekitar kita, ketika kita meminta nasihat, dia akan memberi penerangan bagi kita. Ya, ini Anda bisa saksikan dalam keseharian Anda kok. Dia akan membantu kita. Ya, dia akan menstimulus kita supaya kita menjadi punya wija, punya pengetahuan. Kalau jalan buntu, dia mengarahkan. Kalau posisinya gelap, dia berusaha menerangi. Inilah manfaat ketika kita punya kebiasaan ya bergaul dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Makanya Bapak dan Ibu, kalau sekarang kita tidak mengusahakannya, maka di kemudian hari amat sulit untuk didapatkannya. Sulit sekali. Berjumpa dengan para yang mulia itu tidaklah gampang. Nah, ketika kita sudah berbicara, berkumpul dengan orang yang mulia, dan orang yang mulia itu menyampaikan pesan, dengarkanlah dengan yang seksama. Artinya apa? Yang kedua, Bapak Ibu mesti sering-sering mendengarkan dhamma. Maksudnya dhamma apa? Ajaran-ajaran yang membawa pada nilai manfaat. Jadi ketika Anda mendengarkan dhamma, dengarkanlah dengan seksama. Ini menjadi kebiasaan yang baik, mendengarkan dhamma. Makanya di dalam Manggala Sutta juga disebut bagian dari keberkahan. Ada yang tanya begini, memang berkahnya apa Bante kok mendengarkan dhamma itu berkah? Loh, kalau Anda mendengarkan dhamma,
Mungkin pengetahuan yang sebelumnya itu keliru, setelah mendengarkan Dhamma, pengetahuannya menjadi benar. Taunya dari mana Bante rujukannya ya? Ya salah satunya dari Tipitaka itu. Karena dalam Tipitaka itulah kita bisa memperoleh akses ajaran-ajaran tentang kebenaran. Ajaran-ajaran membawa pada manfaat. Dan kita harus ingat, Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Ya, Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu demi manfaat. Jadi untuk mengelola batin kita, seni yang kedua adalah seni mendengarkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya coba melihat ke dalam batin. Ya, sejauh mana ya, kita punya ketertarikan untuk mendengarkan hal-hal baik. Apakah kita lebih gemar mendengarkan hal yang bermanfaat, hal yang baik, atau hanya sekedar mendengarkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan, tapi tidak menimbulkan banyak efek. Jadi di sini Bapak dan Ibu, untuk kita mengelola batin kita, bergaul dengan orang yang mulia, mendengarkan Dhamma, dan setelah mendengarkan Dhamma, tentu Anda memunculkan kebijaksanaan yang disebut yaitu yoniso manasikara. Jadi apa yang Anda dengar cobalah dianalisis. Analisis dulu, jangan dikomentari ya. Mengelola batin itu ya jangan dikomentari dulu, dianalisis dulu. Jadi kita jangan membantah dulu, tapi kita benar-benar perhatikan dulu. Ketika kita mendengar, coba diperhatikan benar enggak, dianalisis dulu. Jangan dikomentari buru-buru. Orang sekarang kan gampang banding-bandingkan. Ya, gampang banding-bandingkan. Sehingga apa? Batinnya tidak terkelola. Belum dianalisis, tapi sudah berkomentar. Ya, belum dianalisis, tapi sudah berkomentar. Ada yang ngomong begini. Ya, ada yang ngomong begini. Dia ngomong sama saya. Wah, umat Buddha ini pelayanannya kurang katanya. Ada yang bilang begitu. Loh, coba dianalisis mana kurangnya. Ya. Ada orang minta dibacain parita didatangin kok. Mana kurangnya? Coba dianalisis, jangan dikomentari dulu. Mendang-mentang. Gara-gara apa? Gara-gara dia datang ke wihara, tidak ada yang menyapa dia, kemudian dia simpulkan, yakni pelayannya kurang. Ketemu Bante. Bantenya juga diem juga. Wah, Bantenya juga diem-diem. Nggak dianalisis dulu gitu loh. Ya. Langsung aja komentar kemana-mana. Oh, pelayannya kurang. Ya, kita harus lihat analisis. Kenapa Bantenya tidak menyapa? Coba diperhatikan sedang apa Bantenya. Apakah Bantenya sedang berbicara dengan yang lain? Ataukah mungkin tidak melihat? Ini kadang-kadang kan muncul nih. Ya, makanya di dalam poin yang ketiga yang ingin Bante tambahkan di sini adalah memunculkan kebijaksanaan. Di dalam kita mengelola batin kita ini, ya cobalah kita analisis dulu, jangan dikomentari dulu. Ya, jadi jangan komentar dulu. Karena sumber konflik itu karena kita lebih mengedepankan yaitu komentar. Di rumah tangga jadi konflik. Kenapa? Ya apa-apa dikomentari, tidak diperhatikan dulu. Suami terburu-buru komentar, mengatakan istrinya malas. Padahal kalau ditelisik-telisik, istrinya itu kecapean dari pagi itu sudah kerja. Pulang kerja istrinya tidur. Dia pulang tidak disapa. Nah, karena dia tidak menganalisis, kemudian dia mulai berkomentar. Ita suami ini sudah kerja capek-capek, malah istri rebahan tidur di rumah. Tuh, analisis dulu. Ya. Istrinya itu sudah dari pagi jam 4 itu sudah bangun tuh, masak, lain-lain. Gitu loh. Loh kok ya dikomentari gitu loh. Coba kalau dianalisis. Anda tidak akan tega komentar. Ya, Anda tidak akan tega komentar. Ya. Ada juga yang ngomong, ya orang tua saya itu tidak sayang kalau sama saya kok. Coba analisis dulu. Ya.
Kalau enggak sayang itu sudah dari kandungan itu sudah dikeluarkan dengan paksa itu. Ya, belum 9 hari, 9 bulan, 10 hari sudah dikeluarkan dengan paksa itu. Ya. Coba analisis dulu. Batin kita ini kita kelola dengan baik, cobalah kita latih. Batin kita ini analisis dulu, jangan komentar dulu. Supaya apa? Hidup kita tidak banyak dengan tetangga konflik, dengan mertua konflik, dengan pasangan hidup konflik, dengan rekan kerja konflik, di organisasi konflik, ya, dengan tetangga konflik. Kenapa ada konflik? Ya karena tidak bisa menganalisis, terburu-buru berkomentar. Ini mengelola batin ini. Makanya batin yang kita latih dalam keseharian ini juga perlu jadi kebiasaan. Nanti Bapak Ibu biasakan dalam keseharian dianalisis dulu. Ya, dianalisis dulu. Jangan buru-buru berkomentar. Supaya kita tidak salah paham. Ya, tidak salah paham. Analisis dulu. Jadi di dalam mengelola batin kita ini ya kita ya memunculkan kebijaksanaan dengan apa? Menganalisis. Ya seperti malam hari ini kita membicarakan tentang mengelola batin, coba dianalisis. Bagaimana karakter batin kita? Coba dianalisis. Bagaimana kecenderungan-kecenderungan pikiran kita? Coba dianalisis. Apakah batin kita stabil? Ataukah batin kita belum stabil? Coba dianalisis. Kemudian kita analisis perilaku kita. Apakah dari sekian lama kebiasaan-kebiasaan dalam perilaku kita lebih mengarah kepada hal yang produktif atau kepada yang tidak berproduktif? Nah, coba kita analisis ke dalam diri kita. Karena batin kita ini ya perlu kita didik, perlu kita arahkan. Karena kecenderungan dari batin kita ini menyukai kepada hal-hal yang menyenangkan. Dan di dalam membangun kebiasaan, apa hal baik yang sudah kita pernah dengar, ya segeralah untuk dipraktekkan. Damanu dhamma pati-pati. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajari, kalau itu membawa manfaat, segeralah dikerjakan. Jangan pernah menunggu. Ya, jadi dalam proses ini banyak hal yang harus kita bentuk dalam diri kita. Ya, setelah kita tahu bagaimana karakter dari batin kita tahu batin itu mempengaruhi perilaku kita. Dan dari tahu batin yang kita miliki, kita mau kemana. Dan pada dasarnya semua tidak ada yang kebetulan. Kita harus membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan salah satu kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita munculkan, bisa diawali dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, senantiasa mendengarkan dengan seksama hal-hal yang baik, memunculkan kebijaksanaan, jangan mudah berkomentar tapi analisis dulu, dan sebagai penghujungnya, apa yang hal baik yang sudah dipelajari, jadikanlah itu sebagai kebiasaan yang bisa dipraktekkannya. Praktekkan, jangan nunggu sempurna untuk berpraktek. Karena kesempurnaan itu hasil dari praktek berulang-ulang. Jangan menunggu lebih baik baru praktek. Meskipun belum baik, prakteklah hal-hal baik. Lama-lama batin Anda akan terbentuk menjadi batin yang membawa pada nilai-nilai manfaat. Kebijaksanaan tidak menjadi paripurna pada ia yang cipta tidak teguh, tidak memahami dhamma sejati, dan berkeyakinan goyah. Ini dikutip dari Dhammapada 38. Inilah menjadi penghantar diskusi malam hari ini. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang masih diragukan, ya nanti bisa di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya inilah yang ingin Bante sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menginspirasi sehingga membuat Anda mengenali diri sendiri, sehingga Anda bisa melatih, menjinakkan, akhirnya kita bisa mengembangkan batin kita menjadi lebih baik, hingga akhirnya kita dapat merealisasi nibbana.
waktu saya kembali